Melihat kondisi ini, ada orang-orang yang berpikiran bahwasannya ini menjadi objek untuk dibisniskan. Ya, ada pihak-pihak muasasah yang menjual tasreh ini. Itu juga kejadiannya akan menggagalkan jamaah. Nah, jadi ada orang-orang Indonesia yang tidak bertanggung jawab, mereka panggil, mereka bantu untuk cium Hajar Aswad. Nanti kata-kata pertamanya itu bantu ya. Modus-modus kejahatan saat umroh ya, ada di Arab Saudi ini ya, di tanah Mekah, di tanah haram Mekah ataupun Madinah, itu tidak semuanya orang baik ya, tidak semuanya berperilaku seperti Abu Bakar, karena banyak juga yang perilakunya seperti Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Nah, jadi bukan hanya orang mau ibadah saja di Arab Saudi, tidak, ada juga orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Apakah itu dia mencopet, apakah itu dia mencuri, ada. Dan bahkan kita sudah tahu lama ada joki-joki yang bisa membantu jamaah untuk mencium Hajar Aswad. Dan joki ini tidak ada berasal dari negara lain kecuali Indonesia. Hanya orang Indonesia saja yang didapati menjadi joki untuk membantu jamaah mencium Hajar Aswad. Nah, sebenarnya kalau membantu tanpa memaksakan bayaran tertentu itu boleh-boleh saja, sesuai dengan kemampuan si jamaah yang dibantu. Tapi kalau memaksakan itu akan menzolimi jamaah yang dibantu. Contoh ya, misalnya Bapak Ibu pengalaman umroh mungkin hanya sekali atau haji hanya sekali, belum pernah lagi dan mungkin tidak akan kembali lagi. Jadi sekali seumur hidup. Kepengen rasanya mencium Hajarul Aswad. Sedangkan mencium Hajar Aswad itu tidak mudah karena seluruh jamaah umroh ataupun jamaah haji hampir rata-rata kepengen mencium Hajar Aswad. Nah, jadi padat, Hajar Aswadnya padat. Nah, ada karena melihat kondisi ini, ada orang-orang yang berpikiran bahwasannya ini menjadi objek untuk dibisniskan. Nah, jadi ada orang-orang Indonesia yang tidak bertanggung jawab, mereka panggil, mereka bantu untuk cium Hajar Aswad. Nanti kata-kata pertamanya itu bantu ya. Bantu, setelah nanti Bapak Ibu berhasil mencium Hajar Aswad, kemudian dia suruh balik ke belakang, suruh sholat 2 rakaat, kemudian sujud syukur karena sudah berhasil mencium Hajar Aswad. Selanjutnya dia minta bayaran. Bayaran itu nggak sedikit dan nggak murah. Rata-rata mereka minta bayaran itu paling tidak 300 rial. Paling murah 100 rial. Nah, itu pun tergantung bagaimana kita mampu bernegosiasi atau berdebat dengan mereka, karena tidak pantas kita membayar jasa mereka itu, karena niatnya tadi bantu ya, harusnya tidak ada bayaran. Tapi inilah peluang yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari ibadah di Arab Saudi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak punya kewajiban untuk mencium Hajar Aswad, kalaupun ada orang yang membantu mencium Hajar Aswad, pastikan itu bantuannya lillahi ta'ala tanpa harus dibayarkan. Jadi tidak perlu bantuan manusia, cukup minta bantuan sama Allah. Kalau Allah sudah memudahkan, tinggal berdoa sama Allah, ya Allah aku ingin mencium Hajar Aswad. Doa sudah dilakukan, karena ini adalah kesempatanku pertama sekali umroh dan mungkin aku tidak aku tidak tahu kapan lagi aku bisa kembali ke Ka'bah ini. Maka ya Allah, inilah kesempatanku, mudahkan segala urusanku untuk bisa mencium Hajar Aswad paling tidak 1 kali seumur hidupku. Nah, minta bantuan sama Allah. Tapi juga ada usaha ya, usaha untuk bisa mendekat ke Hajar Aswad supaya bisa mencium. Nah, kalau misalnya ada kesulitan, terdorong, tersikul, terinjak, maka keluarlah. Artinya Allah belum mengizinkan kita. Dan itu niat itu saja sudah menjadi sebuah pahala yang insya Allah akan Allah catat. Kenapa? Karena mencium Hajar Aswad itu mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Tapi kalau itu menjadi mudarat, kita harus mendorong orang lain, mensiku orang lain, kemudian menginjak orang lain, itu menjadi dosa sama kita, maka tidak usah dilakukan. Tidak masalah, tidak mengapa tidak mencium Hajar Aswad. Tapi Bapak Ibu sudah melaksanakan umroh, itu ibadahnya lebih tinggi daripada harus mencium Hajar Aswad. Pastikan ibadah yang kita lakukan itu karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin sesuatu di lain selain pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika masuk ke Raudhah.
ya, masuk ke raudhah, sekarang sudah menggunakan tasrih, tidak perlu. Kalau saya menyarankan tidak perlu membeli tasrih. Nggak usah beli tasrih, karena raudhah itu tidak diperjualbelikan sebenarnya. Cuman oknum-oknum saja yang memperjualkan tasrih ini untuk mendapati keuntungan sendiri. Nah, kalau berarti belum dapat keuntungan, bisa kesempatannya untuk masuk ke raudhah, artinya ada yang harus kita perbaiki, dan mungkin Allah juga ingin menguji kesabaran kita. Seberapa besar kita terima kenyataan bahwasannya Allah belum mengizinkan kita pada satu tempat-tempat tertentu. Tidak perlu dibandingkan. Kenapa travel lain bisa? Kenapa ini tidak bisa? Nah, kalau misalnya yang beli itu, saya kasih tahu ya kenapa ada tasrih yang diperjualbelikan. Yang pertama, kalau ada grup yang dapat tasrih, tasrih tersebut kemudian dicuri oleh oknum-oknum tertentu dan dijual sama orang lain. Artinya kita yang membeli tasrih itu adalah menzolimi grup yang haknya masuk, yang dapat tasrih sesuai dengan grup yang mereka daftarkan. Nah, sedangkan gara-gara ada tour leader kita kah, motif kita kah mengambil tasrih itu, mencuri tasrih itu, kemudian kita beli, kita termasuk adalah orang-orang yang zolim, yang menggagalkan hak orang lain untuk masuk ke raudhah karena kita punya kemampuan untuk membeli tasrih. Atau ada muasasah ya, ada pihak-pihak muasasah yang menjual tasrih ini. Itu juga kejadiannya akan menggagalkan jamaah yang punya hak untuk tasrih ini, kemudian karena diperjualbelikan sehingga orang lain yang masuk duluan, jamaah yang memiliki tasrih ini nggak dapat lagi tasrihnya. Kita zolim. Atau ada mukimin-mukimin di sana yang mengakses nusuk pribadi, jadi mereka itu ambil visa jamaah, kemudian mengentry visa jamaah secara pribadi, ya, kemudian memilih jadwal-jadwal raudhah yang kosong. Nanti ada 10 tasrih pribadi itu yang disampaikan kepada travel-travel. Ini saya ada 10 tasrih pribadi perempuan, masuk jam sekian-sekian, tanggal sekian-sekian, mau nggak beli? Nah, itu masih berpotensi kita untuk beli. Kenapa? Karena ada usaha yang tidak menzolimi. Kenapa? Rata-rata biasanya mereka jual ini adalah jamaah-jamaah yang sudah pulang, ya sudah pulang, tapi karena masa visa umroh itu 3 bulan, mereka masih bisa gunakan ini terus selama 3 bulan. Nah, jadi tidak menzolimi orang lain juga, tapi pastikan jangan sampai itu menzolimi orang lain. Pastikan itu tasrih yang tidak mengambil hak orang lain. Ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, kan itu tasrih yang dibeli bukan atas nama kita, sedangkan kita masuk pakai nama orang lain, boleh apa enggak? Nah, kembali lagi, ada memang indikasi kita memanfaatkan peluang karena petugas-petugas nusuk yang di pintu raudhah itu tidak melihat, tidak mengcompare, tidak memastikan antara tasrih nusuk atas nama siapa dengan jamaah yang masuk atas nama siapa, dan itu tidak sama. Rata-rata yang beli itu nggak akan pernah sama tasrihnya dengan nama jamaah yang masuk. Kan kita berarti menipu pihak nusuk. Kalau sampai ke sana kita berpikiran, maka hindari untuk membeli tasrih. Ya, innamal a'malu binniyat. Tergantung niat kita. Atau niat kita berusaha untuk bisa masuk raudhah dan itu karena diizinkan oleh Allah, maka masuklah, Allah izinkan. Tapi kalau belum dapat, nggak usah dipaksakan. Kami bayar mahal Ustaz, puluhan juta untuk bisa sampai bisa masuk ke raudhah. Masa nggak dapat ke raudhahnya? Berarti Allah masih menunda rezeki kita. Dan insya Allah kita doa sama Allah, mudah-mudahan di kemudian hari Allah berangkatkan kita lagi umroh dan kita bisa mengakses masuk ke raudhah tanpa harus memanipulasi data.